umatnya Nabi yang ahli solawat. Masuk? Banyak solawat kepada Nabi? Insya Allah. Kapasitasnya banyak apa dikit? Yang 10.000 ada? Ada yang 10.000? Ada? Satu hari? 5.000 ada? Kok diam? Yang solawatnya satu hari 4.000? Yang 1.000 ada? Ada? Yang 1.000 solawatnya ada? Ibu bayangkan, kalau setiap hari ibu ketok rumah orang 1.000 kali, kira-kira dibukain tidak pintunya? Ibu WA seseorang yang belum dia mengenal ibu, ibu WA terus satu hari 1.000 kali, kira-kira WA itu dibalas apa tidak? Kalau ibu telepon sampai 1.000 kali dengan seseorang yang dia belum mengenal ibu, kira-kira diangkat enggak kalau sudah 1.000 kali? Bu, begitulah kita kepada Nabi. Kalau kita banyak berselawat kepada Nabi, Nabi akan mengenali kita. Nabi akan mengenali kita. Nabi akan mengakui sebagai umatnya, bisa berjumpa dengan Nabi, dan yang paling penting adalah nanti akan diberikan syafaat atau pertolongan oleh Nabi. Karena kata Nabi kepada para sahabat, yang nanti dekat dengan Nabi, yang nanti paling dikenali oleh Nabi adalah orang yang aktsaruhum alayya salatan, orang yang banyak-banyak bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Semuanya. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Mudah-mudahan bisa berjumpa dengan Rasulullah. Mudah-mudahan bisa disafaati oleh Rasulullah. Mudah-mudahan bisa masuk surga bersama dengan Rasulullah. Salawat kepada Nabi adalah bentuk cinta kita kepada Nabi. Saya selesai jam berapa? Hah? 3:10. Oke. Bu, salawat hadir di maulid adalah bentuk cinta kepada Nabi. Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah akan memberikan petunjuk, menggiring orang-orang yang bertakwa masuk surga secara rombongan. Secara apa? Rombongan. Orang masuk surga itu rombongan. Mudah-mudahan kita ini bisa rombongan. Pertanyaannya, kita ini masuk rombongan yang mana? Udah tahu ibu rombongannya yang mana? Belum tahu? Rombongan yang mana nggak tahu ibu? Rombongan yang pertama. Ini ada 3 rombongan bu. Jadi ibu mulai berpikir dari sekarang, kira-kira ibu ini mau masuk rombongan yang mana? Mau masuk atau sudah berada di rombongan yang mana? Calon di rombongan yang mana? Yang pertama adalah rombongan orang-orang yang ahli ibadah. Berkumpul orang-orang ahli ibadah. Nanti dikumpulkan oleh Allah rombongan ahli ibadah untuk masuk ke dalam surga. Ibu masuk tidak ahli ibadah?
Woi, woi, masuk nggak? Rombongan ahli ibadah masuk? Masuk? Aku tanya, waktu ngaji begini masih ngantuk? Ada ngantuk? Halo? Kalau ngaji masih ngantuk, apakah bisa disebut ahli ibadah? Tapi katanya tadi masuk. Agak lain ku tengok. Oh, kemudian sholat 5 waktu apakah tepat waktu? Selalu tepat waktu? Apakah seumur hidup ibu sholat tahajud tak pernah tinggal? Kok agak senyap jawabnya? Apakah baca Quran setiap hari tak pernah tinggal? Dari dulu apa baru-baru ini? Karena nampak-nampakku baru hijrah ku tengok. Hah? Dari dulu ngaji begini, dari remaja apa baru-baru ini? Kalau baru-baru ini belum masuk ahli ibadah. Jadi kira-kira nomor 1 ini ibu masuk tidak rombongan ini? Insya Allahnya agak ragu, curiga aku. Ustazah, kami ini masih proses hijrah, masih belajar, ibadah pun masih belajar. Mana yang kami tahu dari guru-guru kami masih belajar untuk mengerjakannya. Itu pun ya kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tinggal. Kalau baru belajar belum masuk ahli ibadah, berarti nomor 1 ini kita nggak masuk. Belum masuk ahli ibadah. Kalau ahli ibadah itu nggak ada dia ngaji buka HP, buka WA, buka TikTok. Aku kan lab ustazah, ayah bolehlah. Oh, nomor 1 kita nggak masuk dalam rombongan ini. Tapi ada rombongan kedua, yaitu orang-orang zumrah bil ilmi. Rombongan orang-orang punya ilmu, ahli ilmu, para ulama, para guru-guru kita. Rombongan ini ibu masuk apa tidak? Apakah ibu termasuk ahli ilmu? Masuk nggak? Belum masuk karena kita masih belajar. Murid kita belum jadi guru. Berarti yang rombongan kedua kita belum masuk. Ada rombongan yang ketiga, yaitu zumrah bil mahabbah. Rombongan para pencinta. Kalau ibadah kita tidak selevel dengan ahli ibadah tadi, nggak apa-apa bu. Tapi jangan ibadah kita yang tidak sebanding dengan ibadah beliau-beliau menghalangi diri kita, menghalangi hati kita untuk mencintai beliau-beliau. Boleh kita kalah dengan ibadah-ibadah ahli ibadah, tapi hati kita, ibadah kita yang belum seperti beliau tak menghalangi hati kita mencintai beliau-beliau semua. Ibu cinta para ulama? Cinta apa tidak? Guru-guru kita? Maka kita cinta kepada beliau-beliau. Kemudian para guru-guru kita yang ahli ilmu, memang kita ilmunya tak sebanding dengan ilmu beliau-beliau, tapi kita merupakan pencinta beliau-beliau. Maka kita masuk rombongan yang ketiga, understand? Yaitu rombongan para pencinta. Pencinta ahli ibadah, pencinta ahli ilmu, pencinta habaib, pencinta guru-guru kita. Halo?
cinta Nabi, maka kita kumpul dengan golongan ini yang nanti akan bersama-sama masuk surga bersama dengan Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan, anta ma'amman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Cintalah kepada Nabi, insya Allah berkumpul dengan Nabi. Cintalah kepada orang tua, maka insya Allah nanti akan Allah kumpulkan dengan orang tua kita. Cintalah dengan besti-bestimu yang satu frekuensi, baca maulid bareng, sholawat bareng, duduk di majelis bareng. Insya Allah kita nanti akan berkumpul. Karena setiap yang baik-baik, teman-teman yang baik, yang duduk satu majelis seperti ini nanti bisa saling mensafaati. Salaman dulu dengan teman kiri kanannya. Salaman. Kita nggak tahu mana besti kita nanti yang bisa memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Halo? Jadi masuk tidak ibu yang ketiga ini? Masuk? Ibu termasuk pencinta Nabi? Ibu termasuk orang yang merindukan Nabi? Apa buktinya? Kami sudah hadir di majelis maulid. Di mana ada majelis dibacakan maulid, kami senang mendengarnya ustazah. Kemudian kami juga setiap hari bersolawat kepada Nabi. Inilah bukti cinta kami kepada Nabi. Maka bersyukur kita di tahun 1448 Hijriah ini bisa berjumpa dengan bulan Maulid. Mudah-mudahan tahun depan juga bisa jumpa. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi itu dilahirkan dalam 3 keadaan. Berapa? 3 keadaan. Yang pertama, Nabi itu dilahirkan dalam keadaan yatim. 3 bulan dalam kandungan meninggal ayahnya. Kemudian umur 6 tahun meninggal ibunya. Baru lahir sudah dipisah dari ibunya. Dibawa oleh Halimatus Sya'diyah ke kota Thaif untuk disusui. 4 tahun di kota Thaif. Yang pernah haji dan umroh mungkin sudah pernah melihat bagaimana kota Thaif. Kota yang pernah dulu Nabi dibesarkan selama 4 tahun. Kemudian 2 tahun diasuh oleh ibunya. Meninggal ibunya, diasuh oleh kakeknya. Sampai umur 8 tahun, 2 tahun diasuh oleh kakeknya. Setelah itu diasuh oleh pamannya. Nabi diajarkan untuk mengembala kambing. Nabi 13 tahun diajarkan untuk berniaga, berbisnis. Banyak ujian-ujian yang Nabi hadapi. Apalagi Nabi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, banyak besti-besti yang memusuhi. Tapi Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian Allah jadikan Nabi seorang pemimpin yang hebat. Maka pemimpin-pemimpin kita saat ini, orang-orang yang sukses saat ini, tak ada mereka meraih kesuksesan itu dengan cara instan. Mesti banyak ujian-ujian yang sudah dilewati. Kalau sekarang kita tengok, Masya Allah, maju kali. Sukses rumah makan Purnama. Saat ini Bu, kita tidak tahu bagaimana jungkir balik perjuangan beliau untuk membesarkan rumah makannya. Betul? Ibu itu sekarang sukses, dia jadi anggota dewan. Kita nggak tahu bagaimana perjuangan dia, susahnya dia, bercucur air matanya ketika menuju kesuksesan. Begitulah Nabi. Nabi dididik, ditempa dengan kesusahan-kesusahan. Maka ketika Allah angkat jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang tangguh. Banyak yang memfitnah Nabi, banyak yang memusuhi Nabi, banyak yang ingin menjatuhkan Nabi. Tapi Nabi tetap kuat. Karena semakin tinggi pohon, semakin banyak pula angin bertiup kencang. Yes or no?
Itulah keadaan Nabi, dilahirkan dalam keadaan yatim, tapi Allah jadikan pemimpin yang sukses. Bila ibu-ibu ada masalah dalam kehidupan kita, ada ujian dari Allah, ingat Nabi lebih berat ujiannya daripada kita. Apa yang ada dalam kehidupan kita, rujukannya kepada Nabi, karena Nabi adalah mi'yar akhlak. Nabi adalah role model kita untuk mencontoh akhlaknya. Setiap apa yang ada dalam kehidupan kita, lihatlah Nabi besar Muhammad. Yang kedua, Nabi dilahirkan dalam keadaan ummi, gak bisa baca, gak bisa nulis, betul? Kemudian ketika menerima wahyu pun Nabi gak bisa baca, gak bisa nulis. Tapi Allah jadikan Nabi fatonah, orang yang cerdas, sehingga menjadi seorang pemimpin yang cerdas. Karena Nabi adalah manusia pilihannya Allah, dicerdaskan oleh Allah. Dan yang ketiga, Nabi dilahirkan dalam keadaan miskin papa, gak punya apa-apa, karena tidak ditinggalkan oleh ayahnya harta yang banyak. Siti Aminah juga tidak punya apa-apa, tapi ketika dilahirkan tak punya apa-apa, Allah jadikan Nabi kaya raya. 13 tahun sudah menjadi pembisnis. Jualannya bukan di sekitar Karimun, Bu, ke negeri Syam, jauh dari kota Mekah. Umur 13 tahun sudah jadi pembisnis. Ketika join dengan Siti Khadijah, lebih hebat lagi Nabi. Nabi masih muda sudah jadi jutawan. Apa buktinya? Ketika Nabi menikahi Siti Khadijah, maharnya 100 ekor unta. Kalau ibu dulu maharnya apa, Bu? Seperangkat alat sholat dengan cincin 1 gram. Kalau 1 ekor unta itu harganya 50 juta, berarti 100 ekor unta berapa duitnya? Ah, lama ibu ngitung, ku jawab. 5 miliar, Bu, kalau duit sekarang 100 ekor unta itu. Ibu, kalau sekarang lagi single, ada yang jomblo sekarang? Yang jomblo ada? Aku nampak ada muka-muka anak muda. Ada enggak? Ada yang jomblo? Kalau ada yang menawarkan mas kawin 5 miliar, kira-kira diterima apa tidak? Ustazah, jangankan aku jomblo yang masih muda, aku janda, kalau ada yang menawarkan 5 miliar, kira-kira ibu terima tidak pinangannya? Kalau menurut aku gas. 5 miliar gas. Tapi dia udah tua, Ustazah, ya doakan aja dia cepat. 5 miliar. Itulah mas kawin Nabi dulu ketika menikahi Siti Khadijah. Lahir dalam keadaan miskin, tapi Allah kayakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah dicewel, waktu udah habis, Ustazah. Halo. Nah, inilah kondisi Rasulullah ketika lahir. Bu, mudah-mudahan jumpa di lain waktu dengan waktu yang lebih panjang. Dan ibu kalau mau ikut kajian aku, follow TikTok aku, Ustazah Umaini Fitriana. Kalau nongol muka aku, akulah itu. Sudah di follow belum? Ah, udah buka TikToknya. Berarti ibu punya kota. Biasanya ya Ustazah, follow lah sekarang, Bu. Jangan sekarang lah Ustazah, nanti di rumah. Kan aku nggak ada kota. Tapi dari tadi ku tengok dia moto terus. Mulai dari aku masuk, aku duduk, aku ngaji pun dipoto, temannya juga dipoto. Rupanya kotanya nggak ada. Doakanlah mudah-mudahan cepat dapat hidayah. Ada PC-nya? Oh iya, ada puisi, ya, silakan, Bu.
sudah. Mek. Oh iya. Kita harus istirahat dan melanjutkan puisi dari Ibu bersama. Ini Rabiul Awal tentang teladan yang makin tenggelam di tengah siang hidup. Pagi ini semakin canggih, tapi akhlak kadang bertukar. Zaman ini semakin canggih, tapi empati sesama umat tak lagi berjuang. Zaman ini semakin canggih, tapi menghormati orang lain kadang ringkih. Banyak yang mengaku cinta, disuruh sabar, malah ingkar. Banyak yang mengaku cinta, diminta berkorban, katanya nangis saja. Jadi, apa itu cinta? 12 Rabiul Awal adalah hari di mana manusia mulia kekasih Allah dahulu. Apa yang sudah kita berikan untuk beliau? Harta. Kita tidak cukup kaya untuk membeli segala darah yang mengalir ketika beliau dihujam batu oleh kaum kafir Quraisy. Apa yang sudah kita berikan untuk beliau? Amal. Bahkan amalan kita pun belum tentu diterima oleh Allah. Lalu apa yang harus kita banggakan? Hati yang bersih. Apa? Apakah kita punya hati yang bersih? Jika sesama saudara kita saja kita saling bermusuhan, saling menginginkan, saling bertengkar, tidak bertemu sama. Apa kita yakin hati kita sudah bersih? Apa yang bisa kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tanya kepada diri kita masing. Tanya, ya Rasulullah, hari ini kami datang menyambut hari lahir. Tidak terasa sudah 1448 Hijriah waktu berlalu. Tapi kerinduan ini sulit kami utarakan. Tatkala namamu disebut, mengalir air mata kami, ya Rasul. Kami sadar langkah ini tak banyak untuk bahagiakanmu. Kami sadar tak banyak manfaat yang kami beri untuk bahagiakan umatmu. Tapi kami sadar banyaknya dosa kami daripada amal kami. Tapi dengan kekurangan kami ini masih tersimpan sedikit rindu kepada Ya Rasulullah, tuntunlah kami kembali ke jalan yang lurus. Meski langkah kami tertatih, meski nafas kami sering terputus, semoga Engkau bersedia memandang kami. Mohon ampunkan kami, ya Allah, kepada Rasul. Mohon ampunkan kami, ya Rasul, kepada Allah.
oleh pihak kami. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan selalu bertambah cinta kita kepada Rasulullah. Saya mengajak mari perbanyak bersolawat. Kemudian kita ikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Mulai dari yang ringan-ringan. Kalau sudah terbiasa dengan yang ringan baru dilanjutkan dengan yang agak berat. Kemudian mengikuti ajaran Nabi, membantu syiar agama ini, membantu syiar guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada Nabi masuk dalam golongan zumrah bil mahabbah, golongan orang-orang yang pencinta. Serta kita minta agar kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah serta disafaati oleh Rasulullah, masuk surga bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min syarri wa wasul khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'al auladana min ahli syarri wad dhair. Allahumma ij'al auladana min ahlil ma'ruf fid dunya wal akhirah wa la taj'al auladana min ahlil munkar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.